Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan Mari Belajar bersama Kang Anung. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal yang berkaitan dengan tekanan hidrostatis. Soal yang pertama, seekor ikan berada dalam wadah seperti pada gambar di samping. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, tekanan hidrostatis yang dialami ikan sebesar titik-titik Newton per meter persegi. Di sini tinggi tabung 100 cm, kemudian tinggi permukaan air dari dasar tabung 80 cm, kemudian kedalaman ikan dalam air dari permukaan itu 30 cm. Adapun di sini pilihannya A 3000, B 4000, C 8000, D 24000. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, yang diketahuinya, yang diketahui adalah rho atau massa jenis, ya. Massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik. Kemudian yang kedua adalah G-nya, gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Dan di sini kedalaman ikan dalam air 30 cm atau 0,3 meter. Yang ditanyakan yaitu tekanan hidrostatis atau P sama dengan berapa. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, rumus yang digunakan P sama dengan rho kali G kali H. Jadi tekanan hidrostatis itu sama dengan rho kali G kali H. Kita masukkan angkanya. Tadi rho-nya 1000 kg per meter kubik. Kemudian G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Dan H-nya 0,3 meter. Jadi di sini P-nya 1000 kg per meter kubik kali 10 meter per sekon kuadrat kali 0,3 meter. Di sini didapatkan 3000 kg meter per sekon kuadrat per meter kubik per meter persegi, ya, maaf. Atau disebut juga dengan Newton per meter persegi. Nah, sehingga di sini jawaban yang ditemukan adalah A. Jawabannya adalah 3000, ya. Kita lanjut dengan contoh soal berikut, soal yang kedua. Perhatikan gambar di samping berikut. Ini ada dua buah titik. Nah, titik X dan titik Y. Ini ada batu karang. Batu karang, di mana pada batu karang itu ada titik X dan titik Y. Nah, apabila tekanan hidrostatis di titik X dan Y masing-masing 252.000 Pascal dan 240.000 Pascal. Yang ditanyakan di sini selisih kedalaman laut antara X dan Y. Nah, di sini ada pilihannya A 180 cm, B 120 cm, C 90 cm, dan D 60 cm. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, yang diketahui, tulis dulu yang diketahuinya dari soal, ya. Tekanan hidrostatis di titik X ini sebesar 252.000 Pascal.
Kemudian tekanan hidrostatis di titik Y itu besarnya 240.000 Pascal. Kemudian kedalaman titik Y itu berada pada kedalaman 18 meter. Nah, yang ditanyakan adalah selisih antara titik X dan Y, atau di sini delta H ya, perbedaan kedalaman antara X dan Y. Kemudian jawab, di sini rumus perbandingan Px per Py sama dengan rho GH X per rho GH Y. Px di sini ini menunjukkan tekanan hidrostatis pada titik X. Py itu merupakan tekanan hidrostatis pada titik Y. Kemudian Hx berarti ini kedalaman titik X ya, dan Hy kedalaman titik Y. Kita masukkan angkanya. Px tadi sudah diketahui, besarnya 252.000 Pascal. Per Py besarnya 240.000 Pascal. Sama dengan, karena di sini rho dan rho-nya sama, rho air ya, percepatan gravitasinya sama, maka ini bisa dicoret. Ya, kita coret, maka didapatkan di sini Hx per Hy. Nah, di sini 252.000 PA atau Pascal per 240.000 Pascal sama dengan Hx per 18 meter. Nah, kita cari Hx-nya, berarti kita kalikan silang ya. 252.000 Pascal kali 18 sama dengan 240.000 Pascal kali Hx, sehingga didapatkan Hx. Untuk mencari Hx-nya 252.000 kali 18 per 240.000. Ini nolnya bisa dicoret ya, coret jadi 252 kali 18 per 240. Didapatkan Hx per Hx-nya yaitu 4.536 per 240 atau Hx 18,9 ya. 18,9 meter. Nah, di sini yang ditanyakan, maka selisih kedalaman air laut pada titik X dan Y itu adalah delta H sama dengan Hx ini dikurangi Hy. Hx-nya tadi udah didapatkan 18,9 meter, kemudian Hy-nya adalah 18 meter. Jadi di sini delta H-nya 18,9 meter kurangi 18 meter atau sama dengan 0,9 meter atau sama dengan 90 cm. Jadi selisih kedalaman air laut pada titik X dan Y itu sebesar 90 cm. Berarti di sini yang memenuhi adalah C. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini ya. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.